Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arba'in, SPDI MPD, salah satu staf pengajar mata kuliah wajib umum agama Islam di Universitas Borneo Tarakan. Home base saya berada di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah agama Islam. Mata kuliah agama Islam yaitu mata kuliah wajib umum universitas yang memiliki bobot 2 SKS. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, ditambah dengan 1 kali PTS dan 1 kali PAS, dengan total 16 kali pertemuan. Materi pembelajaran utama yaitu Al-Quran, hadis, dan buku ajar pendidikan agama Islam kawasan perbatasan yang disusun oleh tim teaching dosen MKWU Agama Islam. Adapun capaian pembelajaran MKWU Agama Islam adalah mahasiswa mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Secara garis besar, materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah yang pertama, manusia dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua, pandangan Islam terhadap Pancasila dan radikalisme. Yang ketiga, Islam keindonesiaan dan kawasan perbatasan. Yang keempat, Islam dan globalisasi. Yang kelima, Islam dan ekonomi. Yang keenam, ibadah dan syariat. Dan yang ketujuh, iman, Islam, dan ihsan. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan adalah kuliah dan responsi yang memiliki 3 komponen, yaitu pertama, tatap muka berupa ceramah dan diskusi. Yang kedua, belajar mandiri seperti membaca materi PPT dan bahan ajar, serta mencari literatur terkait materi. Dan yang ketiga, penugasan terstruktur seperti mahasiswa membuat resume secara individu terkait kasus-kasus dan permasalahan keislaman di masyarakat. Media pembelajaran yang digunakan yaitu secara tatap muka, offline dengan menggunakan teknologi pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode ceramah dan diskusi, case study, serta project based learning. Bentuk dan indikator penilaian, tes tertulis dan non-tes dengan ketepatan menyebutkan dan menjelaskan terkait manusia dalam pandangan agama Islam serta pada sampai menerapkan hakikat Islam, iman, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Semoga video ini dapat menggambarkan terkait mata kuliah wajib umum pendidikan agama Islam di Universitas Borneo Tarakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Kita akan bahas tentang tema pandangan Islam terhadap Pancasila dan radikalisme. Ya. Terkait radikalisme dan Pancasila. Sebelum kita masuk ke topik bahasan, mari kita saksikan beberapa adegan video berikut ini. Melalui lembaga dakwah kampus Hizbut Tahrir Jamaah menjadi ormas yang tumbuh semakin besar dan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan jumlah pengikut ormas ini disebut-sebut telah mencapai 2.000 orang. Pada Januari 2017 lalu telah beredar video di salah satu media online yang membuat sumpah yang dilakukan ribuan mahasiswa terkait konsep negara khilafah. Pertemuan itu dilakukan di salah satu gedung di Institut Pertanian Bogor.
beberapa mahasiswa yang tergabung ya, ingin berbaiat kepada Khilafah Islamiyah. Ya. Nah, Khilafah Islamiyah ini adalah sistem pemerintahan yang menggunakan hukum Islam. Ya. Nah, melihat video tadi, apakah ada yang bisa menanggapi terkait video yang barusan kita saksikan tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Bukan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhadra. Saya ingin memberikan pendapat tentang video tadi. Pendapat saya ialah terjadinya baiat yang ingin didirikan di Indonesia, Pak. Bisa memberikan tanggapan lagi? Ya Pak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Muhammad Abdal. Ya, silakan. Karena Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, jadi mungkin untuk menjadi negara Islam itu merupakan sebuah keniscayaan. Ya, baik, terima kasih Abdal. Oke, kalau memang kita penduduk umat muslim terbesar, jadi punya potensi untuk mendirikan negara Islam. Lantas, negara Islam manakah yang kita bisa jadikan kiblat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia. Nah, negara manakah yang bisa kita jadikan sebagai kiblat? Yaitu negara Islam yang berada di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Turki, dan Suriah. Dan juga bisa sebagai Malaysia dan juga Brunei. Oke, ya, jadi kiblat tadi ya cukup baik. Nah, tapi memang sebelum, kalau kita flashback ke belakang, sebelum Indonesia itu menganut paham ideologi Pancasila, ya, pernah diwacanakan ingin menjadikan negara Islam Indonesia, ya, yang merujuk kepada atau mengaplikasikan Piagam Madinah, ya, di Indonesia dengan Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta inilah mengambil spirit dari Piagam Madinah. Karena memang asumsi tadi kita terbesar Islamnya dan punya potensi untuk mendirikan negara Islam. Nah, terkait tentang yang saya bilang tadi, memang kita umat Islam terbesar, tapi kita bukan negara Islam, gitu ya. Karena memang perdebatan untuk mendirikan negara Islam atau demokrasi, ya, sistem presidensial dengan menganut asas antara Piagam Jakarta atau Pancasila dan pilar-pilar bangsa yang lain, undang-undang, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya sudah menjadi perdebatan antara kalangan ulama dan nasionalis berdasarkan syariat Islam. Jadi ini akan berkenaan dengan keyakinan agama lain. Nah, makanya kita masukkan kalau kita tetapkan itu, maka akan terjadi konflik besar-besaran di Indonesia. Karena memang ada beberapa kawasan wilayah yang memang tidak semua, bahkan mayoritas mereka dari non-muslim. Nah, memang ada beberapa kawasan yang mayoritasnya muslim. Nah, makanya kemudian digodok lagi, kemudian menjadi Pancasila. Yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena karena itu bisa mengakomodir seluruh agama, bisa mengakomodir seluruh agama, budaya, suku bangsa. Ya. Nah, kalau kita bilang, kenapa Pak tidak bisa negara Islam? Kenapa tidak seperti tetangga kita nih, Brunei dan Malaysia misalnya? Kenapa mereka bisa negara Islam dengan menerapkan hukum Islam? Karena memang kawasan mereka itu kecil, daerah mereka itu kecil. Nah, kawasan kita kan besar, dengan berbagai macam kultur, budaya, dan letak geografis yang berbeda-beda. Ya. Bahasa aja berapa bahasa, dari suku ini punya berapa rumpun bahasa, belum lagi rumpun suku budaya. Jadi sangat kompleks ketika Indonesia itu menerapkan hukum Islam. Ada nilai perjuangan. Nah, kalau perjuangannya kan nilai nasionalisme, karena negara ini direbut oleh para pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan bangsa kita dari penjajah saat itu. Kemudian ada nilai kesetaraan, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Ada nilai kebersamaan, ya, kebersamaan sama, ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada nilai agama, ada nilai budaya. Inilah yang melatar belakangi terbentuknya perumusan Pancasila menurut Al-Quran. Nah, Pancasila menurut Al-Quran itu, jadi Pancasila itu tadi kan ada terbangun dari nilai-nilai agama. Nah, salah satu nilai agama yang termuat di dalam Pancasila adalah Al-Quran. Sila pertama itu termaktub di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Nah, kalau kita lihat konteks kenapa orang-orang Arab itu bercadar, karena memang misalnya gurun pasir, padang pasir kan. Nah, bisa jadi kalau dia tidak bercadar, mungkin masuk debu di mulutnya atau di hidungnya. Ya, mungkin sekilo itu debu masuk. Ya, makanya kita kalau di Indonesia kan sudah pakai masker itu sudah bisa. Ya, debu kita kan masih banyak debu yang ada di Mesir, ya, atau di Mekah. Makanya banyak orang yang ingin apa ya,
orang Indonesia tapi ingin ke Arab-Araban gitu. Nah, padahal dalam Indonesia itu banyak, kalau bisa memang ada 3 hal. Ada yang kalau dulu itu disebut dengan kerudung ya. Kerudung itu cuma kayak gini, cuma gini aja. Terus ada yang disebut jilbab, nah jilbab itu mungkin sudah di style gitu ya. Ada juga disebut hijab yang lebih tertutup. Nah, sebenarnya bukan masalah konteks pakaian, tapi konteks masalah ideologi pemikiran. Ya, meskipun kita boleh mengingatkan saudara kita, tapi kan kita tidak bisa menjustifikasi dia ini orang berdosa, dia ini orang kafir dan sebagainya. Yang bisa menilai itu cuma Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang bisa menilai itu. Oke. Ya, ini berbagai macam pengertian tentang radikalisme. Nah, ada beberapa indikator identitas radikalisme ya. Ini menurut Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Mufid. Pertama, orang-orang yang radikal itu cenderung menganggap pemerintahan Indonesia sebagai togut, sesat, kafir, bahkan dajjal, dan halal dapat itu dibunuh. Nah, sangat ekstrim sekali kan bahasanya. Menolak lagu Indonesia Raya dan hormat kepada bendera merah putih. Ya, nah asumsi mereka kenapa mereka tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hormat kepada bendera, karena memang mereka tidak mau menuhankan lagu kebangsaan. Apa? Cinta pada negara. Hubun waton dengan iman. Cinta pada negara itu adalah sebagian daripada iman. Kita hormat kepada bendera bukan berarti menyembah kan? Kita mengingat perjuangan para pahlawan yang memerdekakan bangsa ini. Ya, karena memang kadang-kadang orang-orang yang radikal itu cenderung berpikir sempit. Umat Islam terkelompoknya dianggap fasik, kafir sebelum mereka berhijrah. Nah, kecuali kalau kayak kita nih, kalau kita hijrah masuk ke tempatnya dia, baru kita dianggap suci, tidak kafir lagi. Nah, itu kan salah satu pemahaman yang keliru menurut saya. Yang terakhir, enggan mendengarkan ceramah di luar kelompoknya. Ya, nah, mereka ini akan dengarkan ceramah kepada ustadz-ustadz yang di kelompoknya saja. Oke, saya ingin melihatkan video. Ya, video ini memang saya dapatkan dari teman saya, tidak pernah terjadi dan terjadinya di Kalimantan Utara. Utarakan ya. Inilah alat-alat untuk kalian yang akan saya pergunakan untuk amalia insyaallah Daulatul Islam Baqiyah. Ya Amirul Mukminin Abu Bakar Al-Baghdadi, ya Syekh Absiru, ya Amirul Mukminin Absiru. Kami ikhwan yang ada di Kalimantan Utara dan Utara selalu menyambut seru-seru jihad untuk demi penegakan agama dan din yang ada di Nusantara ini. Dengan puji, dengan motif, dengan ini saya akan mengusulkan. Tuh, dia pernah mengikuti aksi militer di Marawi, Filipina. Aksi militer di Marawi, Filipina. Pernah berjuang tembak-tembakan dengan tentara Filipina. Terus dia sempat ketarakan, jual kaos kaki tahun berlalu. Ya, ada misi tersembunyi pasti kan? Nah, pertama mungkin ingin merekrut orang-orang untuk bergabung ke ISIS, ya, untuk bisa sama-sama berjuang. Kemudian yang parah itu ini, siapa yang tinggal di belakang BRI? Ini orang pernah tinggal di belakang BRI, ya, sudah cukup berumur, ya, Ridwan Shah namanya. Dia ini pernah membawa sekitar 67 senjata AK-47 ke melewati bandara ke Jakarta. Nah, para Interpol yang ada di Tarakan menelpon bandara, jangan disita, dilepas itu senjata yang dia bawa, meskipun pakai kargo ya, dilepaskan. Karena mau ditahu itu senjata mau dibawa kemana. Ya. Nah, pernah kan 2000 berapa? 2017-18 kalau tidak salah, ada aksi tembak menembak seorang teroris yang membawa bom nembak-nembak di pinggir jalan di Jakarta. Ya. Nah, kemudian bom yang ada, pernah dengar bom Bali 1, bom Bali 2 di Bali? Itu bom itu diracik sama Antasari yang berasal dari Malaysia. Dia meracik bomnya itu di Tarakan. Nah, Tarakan ini kenapa ada dihancurkan Pak, ada dibom gitu? Karena memang Tarakan ini adalah basis pintu masuk mereka. Kalau dihancurkan mereka tidak bisa masuk lagi. Ya. Nah, jadi banyak berbagai macam aktivis teroris, radikalis itu ada di Tarakan. Ya, makanya kita harus hati-hati ya. Nah, aktivis radikalis teroris itu ada dua, ada yang tadi aspek yang soft, ada yang kasar tadi, yang ekstrim. Nah, yang soft tadi, yang soft itu ada beberapa, ada tiga ya. Pertama ada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang ada tadi mahasiswa dikumpulkan di kampus-kampus yang baik
syariat tadi itu adalah aspek doktrinasi dari HTI. Ada juga yang dikenal dengan Ikhwanul Muslimin. Ya. Nah, Ikhwanul Muslimin ini dia lebih soft gerakannya. Ada juga disebut dengan Wahabi. Wahabi ini lebih berkembangnya di Arab Saudi. Makanya kalau kita merujuk kepada kiblat kita Arab Saudi, berarti ideologi umat pemahaman kita adalah Wahabi. Ya, itu terjadi karena memang di zaman Nabi itu sudah pecah ketika Utsman dan Ali itu berperang. Menjadi pecah antara kalangan Syiah dan apa lagi namanya? Sunni. Ya, pecah. Makanya muncul berbagai macam aliran, golongan sampai sekarang aliran Islam sangat banyak sekali. Oke, dari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnayati. Saya ingin bertanya, Pak, mengapa seorang muslim atau muslimah itu sangat mudah terpapar radikalisme? Karena biasanya seorang pemuda muslimah ini dia memiliki pemahaman agama yang dangkal terkait agama yang dia anut. Jadi dia mudah terpengaruh. Jadi kalau kita merujuk, ada dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mainstream, ya, yang mainstream. Pertama ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Ya, dua-dua ini adalah kalangan mainstream yang juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita mau flashback menelusuri, banyak juga orang NU, orang Muhammadiyah itu terpapar radikalisme. Nah, gara-gara mereka tidak mengamalkan ajaran-ajaran di NU dan Muhammadiyah. Karena ajaran Muhammadiyah ini sama-sama moderat. Ada perbedaan antara ilmu Muhammadiyah dalam hal penentuan Ramadan dan Lebaran. Tapi dua-duanya punya dasar. Ya. Nah, di luar kedua organisasi Islam ini itu adalah aliran yang berasal dari aliran transnasional. Karena dulu orang Indonesia ini banyak kuliah di Mesir. Nah, karena di Mesir itu ada berbagai macam ideologi aliran. Kemudian mereka mau pulang ke Indonesia. Dari namanya aja Islam, ya. Salam. Kenapa kita selalu mengucapkan salam? Mendoakan orang selamat. Berarti Islam itu agama yang selamat dan agama yang mencintai keselamatan, kan? Nah, berarti kalau ada orang yang bom bunuh diri, tapi realitanya Islam saat ini sampai saat ini dijudge sebagai agama yang melahirkan para teroris. Ya, padahal yang melakukan itu adalah oknum yang ingin merusak citra Islam. Misalnya bohongan yang diulang-ulang itu akan membuat publik menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran. Nah, Islam ini kan dibuat nih, wacananya itu kan digulirkan terus. Islam itu adalah agama yang melahirkan terorisme, agama yang radikal, sehingga sampai saat ini citra Islam itu jadi rusak. Meskipun saat ini sudah ada upaya untuk mengembalikan kemurnian nama Islam, tapi ada juga kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Islam. Itu terjadi pertama kali ketika ada pesawat Osama bin Laden yang menabrakkan World Trade Center tahun 2001. Ya. Nah, sejak saat itulah Islam tidak sebagai agama yang menyukai kekerasan. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa. Jadi pertanyaan saya, apakah Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran? Maksudnya Pancasila itu dibangun dengan berbagai macam nilai. Salah satu nilai agama. Agama kita Islam berarti rujukan kita adalah Al-Quran. Sila pertama tadi jelas, ya, itu diambil dari spirit Quran surah Al-Imran. Begitu juga surah yang sila kedua, ketiga, keempat, kelima juga merujuk dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak ada pemisahan antara Pancasila dengan Islam. Jadi, karena nilai Islam ini kan mengandung kebaikan-kebaikan, makanya itu menjadi dasar, ya. Begitu juga nilai-nilai yang lain, ada budaya, ada masalah nasionalisme, kebersamaan dan sebagainya. Ya, mungkin itu ya. Belum tentu apakah memang dia benar-benar Muslim ataukah orang yang menyamar menjadi Muslim ingin menghancurkan Islam. Pernah terjadi di Samarinda, ya, tahun 2000 ya, habis tadi itu orang yang live streaming di mana di Facebook. Itu pernah terjadi, ada orang yang bagi tertulis nih kalimat syahadat, ya. Kemudian Juhanda namanya, baru saya ingat namanya Juhanda, ya. Juhanda. Kemudian dia memeracik bom molotov dari botol, kemudian melempar di salah satu gereja. Nah, sama juga tahun 2018 itu pernah terjadi pengeboman 3 gereja di Surabaya, ya. Itu oleh satu keluarga. Jadi bukan karena sudah ya, kami mau membunuh diri kan, si ayah itu naik mobil, nabrakkan mobilnya di gereja,
ya atas nama jihad fisabilillah. Dan menurut saya itu bukan jihad, itu mati kok. Kalau mau jihad silakan ke Israel Palestina sana. Bukan di Indonesia. Tidak ada penindasan di Indonesia ya. Meskipun ya kita lihat berbagai macam ketidakadilan karena itu memang belum terbangunnya sistem pemerintahan kita sesuai dengan apa yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Makanya sebagai generasi muda kalian yang bisa menjadikan itu menjadi dasar untuk perbaikan sistem kita ke depan. Ya, mungkin itu ya. Ada lagi yang ditanyakan sampai saat ini terkait materi kita pada hari ini? Nah, sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas semua, kita cukupkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan.